Di dalam Sahih Muslim, sebuah hadis, di sana dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu kullu amali bani adama yudha'afu. Setiap amal perbuatan anak Adam dilipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'af. Qala azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahu Muslimun. Pemirsa Tabak Beras TV yang berbahagia, alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur setinggi-tinggi rasa syukur dan sebesar-besar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita semua masih berjumpa dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana segenap umat muslimin menjalankan ibadah puasa. Bulan sebagai filter atau penyaring manakah orang yang masih mempunyai iman dan manakah orang yang tidak beriman. Para pemirsa yang berbahagia, ibadah puasa bukan hal yang baru bagi umat manusia. Bukan hanya kaum muslimin yang diwajibkan berpuasa. Bukan kaum muslimin saja yang menjalankan ibadah puasa begitu panjangnya sampai sebulan penuh. Umat-umat Anbiya sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Umat Yahudi, umat Nasrani, semuanya juga diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan di beberapa umat Nasrani, puasanya pun lebih panjang daripada umat muslimin. Ada yang hingga 40 hari atau bahkan lebih dari itu. Dan kaum muslimin termasuk mendapatkan keringanan hanya 1 bulan puasa. Persis juga ibadah harian yaitu salat 5 waktu. Kaum muslimin pun hanya perlu menjalankan ibadah 5 waktu saja. Tidak sampai 50 kali ketika awal hampir diperintahkannya Nabi Muhammad untuk menjalankan ibadah sholat. Para pemirsa yang berbahagia, Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam magnum opusnya, karya masterpiece-nya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa puasa itu ibadah yang semata-mata hanya untuk Allah. Tidak mungkin orang muslim mampu dan mau menjalani ibadah puasa kalau tidak ada rasa iman di dalam hatinya. Karena ibadah puasa adalah hitopnya pun hanya untuk orang-orang
yang beriman. Bekal puasa hanya dua, yang pertama iman, dan kedua adalah rasa sabar. Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, sering kita saksikan khalayak ramai berpuasa. Barangkali mereka hanya menjalankan secara permukaan saja puasanya, karena tren, karena lingkungan, karena hingar-bingar bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, puasa mempunyai 3 tingkatan. Demikian dikatakan oleh Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya tersebut, Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, saum itu mempunyai salasi marotib atau 3 tingkatan, 3 martabat. Yang pertama adalah saumul umum, kemudian saumul khusus, dan saumu khususil khusus. Yang pertama, saumul umum adalah puasa yang hanya karena menahan lapar dan dahaga serta nafsu belaka, yaitu kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Menahan perut, menahan dorongan seksual dan syahwat. Yang kedua adalah saumul khusus. Ia lebih dari tingkatan yang pertama tadi. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi ia menahan anggota badan, menahan organ-organ tubuhnya, yaitu kaful yadi wal lisani wal rijli wal basori was sam'i, dan semuanya anil asam, dari melakukan berbagai macam dosa. Menahan mata dari melihat hal-hal yang menimbulkan maksiat, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Menahan tangan dari melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Menahan kaki dari melangkah menuju maksiat. Menahan pendengaran dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Serta menahan anggota-anggota tubuh yang lain dari potensi melakukan kesalahan dan dosa. Itu adalah puasa di level tengah, yaitu puasa saumul khusus. Para pemirsa yang berbahagia, yang terakhir yaitu saumu khusisil khusus. Puasanya orang yang supra khusus, di atasnya khusus. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga, menahan organ tubuh dari melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh syariat, hal-hal yang berpotensi maksiat. Bukan hanya itu, tapi ia adalah saumul qalbi, puasanya hati dari segala hal yang tidak dikehendaki atau menimbulkan durhaka atau menimbulkan bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa khususil khusus inilah yang layak, yang pantas untuk kita targetkan di bulan Ramadan ini, terutama bagi para santri yang setiap hari melaksanakan ngaji. Sungguh beruntung dikondisikan oleh lingkungan yang sehat, lingkungan yang ketika ada waktu-waktu yang longgar, ia tidak dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi hal-hal yang penuh dengan kemanfaatan, yaitu di pondok pesantren. Para santri selayaknya kita naik level, bukan hanya level 1 atau level 2, tapi ke level 3, sebagaimana yang disinyalkan atau diisyaratkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu saumu khususil khusus, menahan hati dari melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh syariat dan hal-hal yang melanggar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tambak Beras TV yang dirahmati Allah,
Di dalam Sahih Muslim, sebuah hadis, di sana dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu kullu amali bani adama yudha'afu. Setiap amal perbuatan anak Adam dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali, bahkan hingga 700 kali. Itu amal di bulan puasa. Namun apa kata Allah? Qala azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa ini murni untukku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalas pahalanya. Para pemirsa yang berbahagia, begitu murninya puasa ini, begitu mahdohnya korelasi langsung antara seorang hamba dengan kholiknya, maka puasa ini adalah parameter atau ukuran keimanan seseorang. Orang bisa saja mengaku berpuasa, namun di belakang ia tidak berpuasa. Namun orang yang beriman, ia mengatakan berpuasa dan ia pun menjalankannya karena tahu Allah melihatnya dan Allah yang akan mengganjar pahala puasanya tersebut. Para pemirsa Tabak Beras TV yang berbahagia, selamat berpuasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah dan ditakdirkan untuk naik level ke level yang tertinggi, yaitu saumu khususil khusus. Para pemirsa yang berbahagia, demikian mengenai fadilah bulan puasa, bagaimana puasa itu hubungannya langsung dengan Allah dan tidak terkait dengan ganjaran atau pahala yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.